Untuk strategi pertama, Iya. sampean masih balik ke majikan itu Enggak. atau tidak? Tidak. Nah, kalau sampean masih bisa balik sama majikan itu dan majikan itu menerima sampean walaupun sampean pulang 3 bulan, itu keistimewaan. Iya. Nah, keren. setengah jam. Tapi kalau majikan itu sampean nggak balik cari majikan yang baru, Mhm. otomatis kalau sampean mau bikin data sesuaikan dengan paspor yang di Hong Kong Iya. sama KTP Hong Kong. Oh. Sampean atur itu dalam waktu 3 bulan bisa nggak bikin seperti itu. Kalau nggak bisa lapor saya. Oke. Jadi usahakan dulu bisa. Ah. Kalau bisa nggak pakai saya, tapi kalau nggak bisa saya Telepon. masuk. Iya, iya. Solusinya cuman gitu aja selesai. Terus kalau masalah masuk PT apa enggak, potongan apa enggak, Aku masalah potongan enggak? enggak maksudnya masuk PT Oh. apa enggak. Semua proses sekarang itu melewati PT. Oh. ID Rekom. Kalau toh pun tidak harus ke PT, itu tergantung agennya. Bisa nggak nembak ke PT-nya? Capnya PT dipakai. Aku bisa jawab itu supaya nggak masuk PT. Sebelum pulang Indonesia pastikan dapat majikan dulu, tanda tangan, Buyan, sudah medikal, habis itu pulang. Nunggu bisa di Indo. 3 bulan loh dia Iya pulang. bisa. Yang penting dia sudah bawa Majikan. kontrak baru, sudah punya majikan, sudah tanda tangan kontrak baru, sudah medikal, kontrak sudah masuk ke konsulat, sampai pulang kan tinggal nunggu visa dari imigrasi. Mau Oke, mau 3 bulan di Indonesia nggak ada masalah, tinggal perjanjian Ah. sama majikan. Nanti aku Kalau- pindah agensinya aja lah. Enggak, kalau kayak gitu, Agenku asik cuek banget orang sumpah. Kita ke sana. artinya kan gini, artinya kita cari majikan, misalnya ini, Sabar ya. misalnya ini bulan Juni, Juli, Agustus. Berarti kita cari Ini paling gak anak atau CC yang keluar di bulan Agustus terus kita gantiin dia. Oh iya. susah. Nah ini kan ada selisih nih. Iya, iya. Nah itu enak, strateginya gitu. Bener, orang kayak sampean ini bener. 2025-nya akan selesai, tapi 2023-nya sudah bertanya. Loh, Salah ya? bukan. Aku bilang justru orang yang kayak sampean itu kan prepare. Oh gitu ya. Itu namanya well prepare. Iya. Orang Batak agak sedikit oke lah gitu. Pinter. Lo enggak, aku kan hidup di Sumatera Utara itu sekitar 2 tahunan. Mulai di Lubuk Pakam, itu semua. Jadi karakter mereka itu memang dia mikir, terus nanya. Iya, makanya aku mikir Jadi dari jawaban saya ini sampean sudah memahami kan. memahami udah. Ya. Nah nanti strateginya mau seperti apa, mau dijalankan seperti apa, itu memang harus kita ngerti. Iya, makanya kan takutnya aku udah berjalan nanti ternyata nggak bisa. Semuanya nggak bisa. Bisa. Bisa ya. Semuanya bisa. Indonesia kan kita tahu. Tapi gini loh, Mas, aku dulu kan di PT ya. Namaku kan dulu panjang ya, orang Batak kan namanya panjang. Mm. Terus semenjak di PT itu namaku tuh agak dipotong. Iya, dipotong memang. Berarti nanti kalau aku buat kayak akte KTP, semua semua itu. berarti namaku yang dulu dipotong itu nggak dipakai lagi lah ya. Nah, makanya di situ tergantung sampean cara bikinnya. Sama mereka kan pasti itu pengadilan, sidang. Sampean disuruh sidang untuk merubah nama. Oh. Kalau cara yang benar begitu, itu biayanya tipis. Nah, masalahnya kita kadang-kadang pinginnya shortcut. Shortcut Iya. itu potong kompas. Biar nggak ribet bayar. Nah, kadang-kadang seperti itu. Iya, benar. Soalnya kalau sampai data sampean itu beda, maka sampean data ganda. Iya benar, aku takut data ganda ini. Ya sebenarnya bukan takut sih sebenarnya menurut saya. Cuman kerjaan itu jadi ribet. Iya benar. Harus lapor-lapor lah apa semua. Jadi seperti itu. Makanya bagaimana sampean memperjuangkan untuk data sampean bisa sama yang di Hong Kong. Oh iya, Kalau sama saya sih kecil sekali itu. kecil ya. Nggak ribet gitu loh. Nantilah tahun 22 mau finishnya tak cari Mas Andro. Tapi harapan saya Heeh. sampean ikuti itu alurnya dulu. Kan temen Blitar kan mau ngurus nanti. Enggak, aku Mau balik lagi ke sana? Ke Medan aku ya. Oh silahkan, lebih bagus lagi. Alah Pak, gimana caranya lah Pak? Lai. Macam mana pula kau ini? Kamu cari duit nih, nyari piti, epeng. Hepeng. Jadi seperti itu sebenarnya. Tidak, segala sesuatu itu tidak ada persoalan kalau di Indonesia. Menurut saya loh ya. Masalahnya cuma satu aja.
Nang adong hebeng. Iya. Apa masalahnya ya uang kan? Iya uang, nggak ada uang ya nggak. Kalau di Hong Kong tidak bisa begitu. Iya, Punya uang pun clear ya. kalau punya uang pun, kalau di Hong Kong punya uang pun Iya. salah tetap salah. Oh iya, di Indonesia ya sih. Jangan kenceng-kenceng ya. Kan kita orang Indonesia. Iya benar. Makanya aku bilang Tanah air beta kan. tanah air kita. Oh, aku kasih tahu. Aku Ya, nggak paham ya? kan pingin nelpon Mas Andro, tapi aku takut. Takut kenapa? Takut aja. Enggak Aku terlalu cepat nanyanya gitu loh. Apa? Soalnya masih lama. Aku sekarang nanya gitu. Jadi gini, Heeh. sekalian juga saya ngomong boy. Persoalan kalau tidak kita segera cari tahu dari depan, Iya. maka kita nggak punya timing. Iya benar sih. Yang karena sekali lagi sidang di Indonesia itu tidak cukup waktu 1 atau 2 bulan. Iya, iya. Makanya justru saya pernah ada temen yang mau menikah dengan orang Belanda. Data-data dia nggak sama, atau dia mau pergi, datanya pasti nggak sama. Nah, karena beda negara nggak ada masalah. Iya. Tapi masalahnya adalah paspornya masih hidup. Ya besok lah. Otomatis paspornya masih hidup sama KTP Indonesianya kan nggak sama tuh. Iya benar. Nah itu persoalan kan. Iya. Makanya kan sidang. Iya. Jadi teman-teman ini masalahnya adalah di paspor. Kalau sampai perginya ke Amerika, ke Ngadang, pakai data asli sampai nggak ada masalah. Kalau paspornya misalnya masih hidup ya udah, dimatiin aja. Hilang-hilang atau apa nggak ngerti, datanya hilang. Aku Kita sih bikin kalau baru lagi. Nanti paspornya mati aku 2027. Jadi maksud saya itu begitu. Yang menjadi persoalan adalah paspor kita masih hidup. Kalau paspor kita masih hidup kan data kita masih tercantum di situ. Iya. benar. Sedangkan KTP tidak sama. Iya. Tanggal 5 ya. Papa Rom CR Nah, Bulan 6 ya. kan 10 tahun sekarang Mas. Enggak lah, aku masih paspor yang 5 tahun aku. jadi 5 yang tahun kan yang sudah bikin. Oh, yang- udah 2007 nih Resign mati ya, nanti. jangan notice ya. yang jadi masalah itu kan karena KTP kita yang Indonesia sama nama di paspor kita kan tidak sama. Iya, itu yang bahaya. Itu yang jadi masalah kan. Nah, yang bisa ngerjain pastinya orang PT. Iya. Orang PT punya hubungan dengan imigrasi. Tapi Resign. Ebeng. Aku mengundurkan Ebeng itu. diri tapi ini katanya tanggal 5. Iya, Tapi uangnya. pembantumu datang. Gitu loh. Ya. Nanti lah. tapi kalau kita mau coba, Tolong, Bun. menurut saya karena sampean sudah bertanya dari awal, dicoba cara yang manual. Mangan lah. Aku biar Dan mangan. aku juga kan ada Gak oleh kan? eh, Yes, gak. itu kan sekalian aku mau nikah juga Ini kan. aku apa-apa mangan, Pak. Nikah tapi aku tinggal di Lampung. Kayak kontrak kerja dulu kan kayak di Blitar ya, itu nanti pindah nggak masalah ya itu ya? Enggak masalah. Nggak masalah ya. Surat pindah itu Di kontrak kerja tuh nanti pangga, misalnya kan aku udah udah nggak di Blitar lagi dong, udah di Lampung dong tinggalnya, itu nanti kontrak kerjanya di Lampung. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. kontrak kerja itu udah ada masalah. Oh, oke. Yang Cuma di paspor ya. Kalau yang mentah kan nggak usah lah Mbak. Hongkong tidak mempermasalahkan itu karena udah selesai. Yang jadi dipermasalahan sama Hongkong itu adalah kalau paspor sampean ada nama baru, orangnya satu tapi namanya baru, itu jelas kena kita. Iya, Oh, data jadi aku ganda tak ya. Mm-mm. Berarti kalau selama paspornya itu masih hidup, kita harus menyesuaikan data yang sama di paspor. Kalau di paspor bilangnya Lampung, ya sudah. Oh, KTP kita alamatkan di situ. Tapi kalau enggak sampean sudah pindah, yang penting lahirnya di situ ya tetap pakai di situ. Jadi yang jadi acuan paspor itu kan tahun lahir. iya, tahun lahir sama Pokoknya tanggal, tahun Oh, semuanya sama, itu kan. sama. Nah, sampean aktenya juga harus sama disamain di sama paspor. paspor. Oh, iya. Bisa dipahami nggak? Nah, jadi paspor itu yang jadi acuan Iya, jatuhnya. iya, Pak. Ya kan, kalau KTP Hongkong kan cuma nama, Iya. tanggal lahir dan tahun lahir, cuman itu aja yang harus sama. Tapi kalau di paspor kan ada kelahiran di mana, Iya, benar. Kelahiran. kelahiran di mana. Nah, aktenya harus disamain sama itu. Kalau sampean misalnya ngurus lagi dari PT karena data sampean kan hilang, Hmm. itu urusan sepele sih sini menurut saya. Tanda tangan di
Tapi saya mencoba sampean belajarlah pakai cara yang manual dulu. Nanti kalau emang Jangan supaya sampean punya pengalaman. iya benar. Jauh lebih murah, cuman kadang kita mondar-mandirnya terus agak sedikit ribetnya. Buat imigrasi satu majikan, misalkan harus pegang satu. Jadi Ya, jadi 3. Indonesia persoalannya nggak jauh-jauh dari itu Iya, sudah. hepeng aja sih, hepeng. Cuma kan kadang-kadang datanya dipegang PT, PT-nya udah tutup. Aku dulu sih gara-gara mantan suamiku sih ya. Hmm. Udah aku lunas tak suruh ngambil kasih iya terus tapi nggak Nggak diambil. diambil. Sekarang dicari udah nggak ada. Ya nggak ada lagi lah. PT ku dulu kan di Malang kan. Loh, yang dari Batam? Karena aku PT Batam itu waktu nikah di sana, merantau di sana. Terus udah punya anak, pulang ke Medan. Terus udah itu mertua nyuruh kami pulang ke Jawa, dari Jawa lah. Makanya aku pengen ke luar negeri karena aku lihat tetangga-tetangganya rumahnya besar-besar. Tetangganya suamiku. Yang di Malang. Iya, yang di Blitar. Oh, Blitar. Heeh. Di Blitar, Blitarnya mana? Belingi, Tumpuk. Iya lah. Iya. Sampean tahu nggak dari Nah, setelah Belingi kan ada Brongkos tuh. ya tahu aku. Nah, Brongkos naik ke atas itu orang tua aku dimakamkan di situ. Sama. Jadi kalau pulang aku ke sana. Saya ngomong ya aku pulang kemarin kok. Enggak maksud saya. Oh, dekat situ ya. Jadi saya pasti lewat Gitu. situ. Oh, iya iya. Kalau pulang pasti ziarahnya kan ke atas. Oh, iya iya iya. Dan ibuku kan orang asli situ. Terus Blitar itu di Bendogret, Jalan Slamet Riyadi. Jalannya yang ke makam itu. Yang jalannya ditutup buat orang-orang jualan itu. Iya iya, Bang. Itu ada juga. Ya lumayan Aku sih. di Blitar itu sebentar aja sih. Ya yang lama dong biar tahu. Gimana mau lama? Pertama aku dari Medan, 3 bulan di Blitar, langsung masuk PT aku dulu. Oh. Di PT aku 6 bulan, terus udah itu Oh, non-ek udah dulu. Iya, 2013 aku non-ek. Hmm. Pengen nangis loh. Jaga Orang anak. Batak kan nangis. Enggak, jaga anaknya tuh sing separuh ngono ki loh. Lek apa ya, lek kumat yo Mas. Pisau lo dibawa. Siapa yang nggak takut? Iya langsung masuk ke kamar kunci. Kan ngomong sama majikan. Berarti kalau ada peristiwa yang ditusuk-tusuk itu udah biasa ya? Dulu ya. Ya udah biasa toh. Lah kan dulu anak majikannya kayak gitu toh. Ya, dibilang biasa ya, rodok-rodok. Takut juga. Takut lah. Mas. Iya. Jadi 3 bulan. sampean ngasuh anak kayak gitu, Iya. stres. Tapi aku cuma 3 bulan aku kuat. Terus untung nggak aku ya, memang majikan yang notice. Oh. Aku selamatnya itu gara-gara wes lah, daripada aku takut ya mati di sini. Kita kan nggak tahu. Anak kayak gitu kan biasa aja nggak di penjara. Aku mati, dianya bebas di penjara. Terus anakku nggak punya ibu. No. Lah ya, anakku nggak punya ibu, anaknya itu. Betul juga apa kau bilang? Iya, betul. Ah, betul juga Aku apa kau bilang? Dalam hatiku syukur aku Nggak mati ya? Enggak, syukur banget aku di Di notice. Heeh. Berarti doamu dikabulkan. Iya. Besok berdoa lagi. Doanya Kirekmu mati ya? enggak lah, anak yang dulu aku pertama nyampe sini, Mbak. Kirekmu gak sudah mati? Masih nyawanya si Ake kok. Umurnya lo 20 tahun udah. Iya. Anjing. Oh tua banget itu. Aduh, mangan harus disuapin. Ngiler rasanya. Kecil tapi. Kecil banget, anjing yang imut yang paling kecil itu loh, aku. Kasih baygon aja selesai. Oh, coba ya nggak mau suntik dia kok. Oh nggak mau suntik mati. Enggak. Biasanya kan kalau rumput disuntik mati. Iya, tapi mbokku nggak mau, biarin aja dia mati pelan-pelan jeren nih. Menyiksa kan. Pokoknya anak nih dokter ki gendong ini karo anak Iya. cak numpak mobil. Njero mobilnya di. Tapi nggak punya anak dia majikannya. Oh ya itu anaknya. Iya, yang empat anaknya. Anjingnya kan 4. Oh ada yang gede gak? Enggak, semua imut-imut. Oh yang Anjingnya kecil-kecil. 4 kura-kura. Yang enggak, anjingku yang kecil-kecil banget itu loh, sing imut-imut itu yang Pudel, bulunya pudel. oke. Yang matanya Keriting. Enggak. bukan yang matanya melorot. Chihuahua, itu loh. Chihuahua. Oh iya, Chihuahua. Yang nyala-nyala nggak jelas itu. Itu Yang matanya istriku pernah digigit wawa, Bukan itu Chihuahua. aku, bukan. Pantatnya. Masa tadi cewek tadi Mbak Yuni. Ya, Suni Anita kan lo. Cece, Oh. Kan jadi chihuahua tuh kan. Oh berarti anjingnya 4 kecil-kecil. Iya, imut. Terus kura-kura terus apa lagi? 3, burung beo.
Ada. Ada. Tahun buaya. Jadi cuman ngerawatin itu semua. Ngerawatin kebun binatang aku. Aku biyen tadi Keren. Ini keren sekali Anda. Ya Allah, Tapi tak kerjaan Mas. Atapnya rumah bocor aku yang buat silikonnya. Nanti kalau sampean mau keluar itu nggak boleh, jangan. Nanti tak tambahin gajinya, enggak kayak gitu kan. Kalau ini kan udah kontrak ketiga ya Mas ya. Terus ditambahin nggak? Ya 5.000 aja sih. 5.000 ya. Kateli minta berapa? 10.000 anjir. Tapi kerjaanku masih kuli bangunan loh Mas. Naik ke atas loh. Alah wong kerjane ngono lho, enggak kayak kita sing ngukur dalan yang pasar. Alah seenakan ngukur dalan kok. Abot belanja gini, pusing aja mikir masakan. Yang penting gini, sampean nggak sakit hati itu. Masa semua aku kerjain, kamu gaji 5.000, bilang kayak gitu. Oh jongkok di 5.000 yo wis akeh lho. Iya, tak syukurin. Ya, kita rata-rata di 47. Naiwa emang gajinya segitu. Iya, di luar kan ada yang kayak temanku satu majikan ya 8 kontrak gitu ya. Cuma 4760 lah ya. 4 kontrak gitu ya. Dia lo cuma 47 loh. Nah iya, bersyukur kita di Iya. Naiwa itu gajinya nggak ada shift standar. Ya nggak apa-apa, gaji 47 kalau pulangnya jam 1 malam, jam 2 malam. Gaul lo lek ngono kuwi. Dia pulang jam samono. Orang dia aja pulang. Tidurnya suka-suka, kan nggak masalah tuh. Enak banget ya. Nggak ya. Orangnya di sana tuh. Oh. Enak banget ya. Oh, enak hidupnya dia. Iya, enak loh uripnya. Aku aja Kita jam 8 sudah. setengah 9 aja pulang udah dilirik gini kok aku sama mbokku. Kami ya ke langsung ngono. Nah aku nggak tahu kebiyen. Mesti mbokku. Cece, Deca, Tivan oke ya. Lah mbokku nggak tahu nelpon sih. Lewat bosku Sevan. Ngono jeneng aku. Dicoba. Kan biasa jam 8. Pulang jam setengah 9. Pulang jam 9. Pas pernah. Pulang Pas jam 10. mau dari pulang Indonesia itu baru dikomplain, Mas. Sebelum pulang itu nggak apa-apa pulang jam 9 aku. Terus? Ya, dikomplain aku lo gurung mulai Indonesia. Gurung mulai sido Bali. Cece. Levan Hong Kong, lemo kem ya. Mau ya cuma. Lemo aja kapan tuh Hong Kong le song kem yang. Tale yang. Nggak apa-apa. Jadi wes itu aja berarti ya. Yang ditanya cukup itu. Cukup itu sih. Ada lagi nggak? Kasih pertanyaan yang sulit gitu loh. Kayaknya gampang semuanya loh. Yang agak sulit gitu loh. Agak sulit Andro. Kenapa kalau habis makan itu kok kenyang ya? Nah, ini pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Karena kalau kita jawab kita yang goblok gitu. Nah ya, pertanyaan yang sulit. Kenapa kita kalau habis makan itu kenyang ya? Saya nggak mau jawab, soalnya kalau saya mikirin itu aku goblok gitu loh. Iya benar. Jadi nggak usah dipikirin. Aku sih itu aja sih karena kan Katanya pengen suruh pulang bikin terus pertanyaan yang pengen sulit ya. istirahat di rumah gara-gara mengurus itu akte anak-anak surat. Ya setengah tahun lah, 1 tahun aja. Wah, lama banget. Nanti majikan lama itu ditelepon, kamu mau ngejeng aku lagi nggak? Gitu. Contoh balik ntar ada cecenya. Ya enggak, kalau tanya dia ada cecenya kapan mau finish. Tapi setauku kayaknya mbokku ini udah 60 lebih ya, udah mau pensiun kerja lah. Kayaknya Ya nanti kamu tinggal di rumah ya bisa ambil sama tetep orang kalau udah kena hatinya iket itu. Jadi suatu saat balik lagi nggak ada masalah kalau memang kita punya planning. tapi adiknya nanti bakalan tinggal di situ lagi. Ya nggak apa-apa, maki-maki aja adiknya. Tambah orang tambah biaya. Ya emang Berarti tambah gaji lah. 6.000 men. Gitu loh diajarin sama ini. Tambah orang kan tambah biaya hidup. Ini kan udah ngelontok diomongin. Mas tahu dia kan Sultan Naiwa dia. Nah, makanya. Jadi nggak apa-apa. Menjaga hubungan baik itu penting untuk memudahkan kita. Kalau masih pingin ada harapan balik. Lek setahun lagi. Berarti aku nanti lek masuk PT, masuk PT dong ya? Masuk PT nggak kayak waktu non. Masuk PT kalau udah mau PAP sama visa keluar biasanya begitu. Kayak aku nanti kan nikah ya di Lampung. Berarti aku kan di Lampung kan nggak ada PT. Nggak harus di PT, dong enggak lah. Ya kan? PT mana aja boleh, ngapain harus PT Lampung? Enggak, maksudnya kan aku lek ngapain itu kayak misalnya kayak
sama Mbak Yuli ya misalnya, dia PT-nya berarti yang sama dia itu kerja dong. Iya dong, Nah, yang berhubungan. Nah, kayak di Lampung nggak mungkin ada kan? Nggak harus di Lampung, sampean sudah X itu mau PT di Ponorogo, mau di Medion, mau di Malang, Ya mau di jauh Blitar. lah aku kalau pas PHP. Enggak, sampean itu mau di mana? Ya, Sampean itu pulang itu di mana? Di Lampung nantinya. Sama suami pulang di Lampung, Ah. anak-anak di Lampung. Iya. Ya udah dari Jakarta kan beres, ngapain? Di Jakarta ada PT. Iya. Ya ngono kan. Gimana sih? Gini loh, kuncinya bukan PT-nya itu jauh atau tidak. Kalau orang X itu kalau sama kami berangkatnya setelah visa turun. Sampai gurung di bojo ya. Jadi visa itu diproses semuanya. Begitu visanya sudah mau turun, ditelepon suruh ke Jakarta. Betulin A, betulin B, betulin C, betulin E, udah A B C D E selesai, bisa turun tuh. Setelah menjelang mau berangkat tanda tangan tuh berapa potongan. Kan kayak gitu. Nah, udah selesai. Jadi nggak kayak anak non. Kalau anak non udah masuk dulu ke PT, belajar dulu lah A B C D, sampai kan nggak. Makanya dari situ pentingnya lagi kalau kita bisa punya dapat majikan sendiri. Kalau dapat majikan sendiri, majikan kita langsung cari agent. Kalau sampean percaya agennya, misalnya contohnya sama kami, ya majikan sampean akan dengan agennya kami. Nah, terus diurus. Kita ngomong ke PT, "Weh PT ini proses." Selesai. Jadi nggak ada proses interview, nggak ada proses macam-macam. Ya, tahu-tahu langsung berangkat ke PT ya, terus berangkat ke Hongkong. Makanya jaga hubungan baik. Rencana kayak gini juga boleh diomongin ke majikan. Nanti setelah mau deket, Udah mau finish. ya kalau nggak iseng-iseng, Mbok, anakku mau sekolah begini. Aku nanti kalau pulang aku mau balik lagi kerja sini sama kamu, bisa nggak? Iseng berhadiah. Ngomong santai, selorok. Orang kita bicara selorok. Nanti kita lihat responnya dia. Kan gitu. Habis nyampe pulang 1 bulan atau 2 bulan, dadai comea oke ya leho Mas Andro, gitu ya. makasih banyak ya. Oh aman. Makasih banyak bantuannya.